Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nirhana Smayanti, nomor absen 26 dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan ujian praktek PPKN, yaitu saya akan memberikan tanggapan mengenai saat ini persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang diganggu munculnya paham-paham radikalisme dan terorisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti yang terjadi di Papua. Akhir-akhir ini radikalisme dan terorisme semakin gencar menyebar yang mengancam pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai potret nyata, radikalisme dan terorisme di mana terjadinya di Papua, yaitu Operasi Papua Merdeka atau OPM, kemudian diubah menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB. Operasi Papua Merdeka menggunakan radikalisme dan terorisme yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara Papua Merdeka dan melakukan perjuangan senjata untuk mewujudkannya. Dasar tujuan dari gerakan tersebut menurut dari banyak kalangan disebabkan karena terjadi ketidakadilan dan opresi yang dilakukan negara terhadap masyarakat di Papua, terutama berkaitan dengan alokasi sumber daya yang tak seimbang antara Papua dan pemerintahan pusat. Isu-isu seperti perbedaan etnis dengan kebanyakan orang Indonesia lainnya juga mendorong lahirnya gerakan tersebut. Ciri lain yang menonjol dari gerakan radikalisme itu antara lain sifatnya konfrontatif dengan dasar deklarasi tuntutannya, menolak segala bentuk kompromi, menjadi karakter perlawanan, garis keras dan mengesahkan penggunaan kekerasan dalam aktivitas gerakannya. Gerakan ini menggunakan kekerasan yang tak henti-hentinya terus memakan korban, baik dari anggota TNI, Polri, dan juga bahkan warga sipil. Sering terjadi baku tembak antara pasukan KKB Papua dengan pasukan TNI Polri. Inilah ancaman nyata Bank Indonesia. Masalah ini sejak dulu tidak pernah terselesaikan, sudah jelas-jelas melakukan teror, membuat keresahan, bahkan kekerasan. Solusi yang tepat yang dilakukan pada kasus ini, seperti yang dilakukan pemerintah, sudah benar. Presiden Jokowi secara tegas hadir berkali-kali ke Papua. Hal itu tentu saja sebagai bentuk nyata kehadiran negara diimplementasikan dengan pendekatan kesejahteraan, yaitu memberikan kerangka strategis tentang penanganan kekerasan, radikalisme, dan terorisme yang efektif, real, dan komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat setempat, termasuk pemberian dana otsus, dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah yang ditingkatkan dan berbagai pembangunan infrastruktur untuk menunjang di Papua. Namun, di sisi lain tindakan OPM malah berseberangan dengan sikap pemerintah, yaitu menunjukkan perlawanan untuk menunjukkan mereka tidak setuju apabila Papua sejahtera. Karena itu, juga perlu dibarengi dengan pendekatan militer untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat di Papua. Pengamanan daerah guna menjaga tegaknya persatuan dan kesatuan NKRI. Ditambah pula pemerintah juga harus fokus pada penyelesaian masalah di Papua seperti marginalisasi di sana yang sangat kuat, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan bagi masyarakat,
rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dan integrasi sosial budaya. Sebagai solusi yang cukup baik yang ditawarkan sebagai pemecah masalah tersebut. Tak lupa juga pendekatan dialog yang bermartabat, saling menghormati, dan memanusiakan manusia diharapkan menjadi pilihan utama pemerintah tersebut dalam kerangka prinsip kesetaraan, mengurangi ego masing-masing pihak dalam menangani persoalan di Papua. Solusi lapisan masyarakat terdekat seperti kita, komponen masyarakat dari tingkat sekolah, kampus, hingga pemerintah juga ikut serta menyatakan perang melawan radikalisme melalui seminar-seminar dan opini-opini yang digencarkan agar semua lapisan masyarakat tidak terpapar paham radikalisme. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.